hari ini kita sudah masuk ke 3 bulan atau 2 bulan terakhir dari pembelajaran kamu di kelas 7. Ya, jadi sebentar lagi kamu akan naik kelas ke kelas 8. Ya, jadi selama 1 tahun kita ada di rumah ya, karena pandemik ini. Baik, sebelum lanjut ke pelajaran robot, hari ini kita akan membahas tentang kolaborasi, proyek kolaborasi. Oke, saya ingin tahu di kelas 7I apa udah bertemu lagi dengan Pak Gunawan atau Pak Robi untuk membahas kolaborasi? Mohon dijawab, sorry. Belum Pak, hari ini Pak, ada habis ini kayaknya. hari ini ada habis ini. Oke, baik kalau gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti saya ngeduluin dulu ya. Saya akan share screen sekarang ya supaya kamu tahu dulu ya proyek kolaborasinya apa ya. Oke, apa gambar sudah terlihat? Ya. Sudah? Mohon dijawab. Gambar saya udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, baik. Nah, ini ya, ini proyek kolaborasi ya. Jadi di PDF ini nanti kamu akan dapat ya. Saya masih versi yang belum terbaru. Ya, jadi saya nggak akan kirim dari saya. Ya. Ya, jadi kamu nanti akan penelitian pengaruh cahaya terhadap tanaman. Ya. Nah, jadi nanti kamu akan menanam kacang-kacangan di dalam pot-pot. Ya, nah nanti langkah-langkahnya Pak Robi akan jelaskan lebih detail. Ya, tapi ini kamu harus sedia itu beberapa pot, nggak hanya satu. Ya, akan ada perlakuan yang berbeda terhadap pot. Jadi kamu akan mengamati ya. Nah, variabelnya apa yang dipakai? Ya, jadi nanti pot yang satu misalnya ditaruh di tempat terang, pot kedua taruh di tempat gelap, pot ketiga taruh di luar. Ya. Ada yang chat. Apa ya? Sebentar, coba saya lihat. Boleh nanam kasal asal jangan dikacangin. Dasar komentar wae. Emang. Ya. Nah, udah gitu ini gelombang cahaya yang dihasilkan ya. Saya agak nggak ngerti nih. Apa kamu memang benar bisa provide cahaya putih, cahaya kuning, cahaya biru, cahaya merah? Ya, ya akan menarik memang kalau kamu bisa bisa menyediakan alat-alat ini ya di rumah kamu tentunya. Ya, untuk tugas ini apakah individu atau kelompok? Ya, nanti saya serahkan ke Pak Robi. Ya. Nah, ini cara mengerjakan proyek. Berarti kan semua kacang-kacangnya ditaruh di pot lalu dibiarkan. Mudah sih, hanya dibiarkan saja ya. Nah, cuman ini yang harus kamu tekuni, yaitu selama 14 hari kamu harus mengamati. Lalu kamu juga harus kasih air ya, belajarlah merawat tumbuhan ya. Tiap hari di jam yang sama atau di jam yang sama ya kalau bisa. Berarti kamu amati. Nah, ini yang diamati, tingginya, jumlah daun yang terbentuk, jumlah air yang diberikan, kondisi tumbuhan, dan lain-lain. Nah, dan setiap hari juga kamu harus foto. Ya, kebayang proyeknya ngapain? Kamu harus menanam dan merawat kacang, tumbuhan kacang. Ya. Oke, nah, untuk membuat laporannya, nanti akan disediakan template, bukan dari saya ya, ini nanti mungkin dari Bu Diani atau Pak Robi ya. Nah, olah dan sajikan data menggunakan spreadsheet ya. Saya koreksi ini, bukan Microsoft Excel tapi spreadsheet ya. Jadi kamu boleh memakai Microsoft Excel atau Google Sheet atau
dalam kategori spreadsheet. Lalu lakukan presentasi bentuk video 7 menit. Nah, ini mungkin direvisi ya, mungkin direvisi. Nanti kamu tanya lagi update yang benarnya ke Pak Robi ya, atau Bu Diani. Ya. Nah, oke, keterangan proyek kolaborasi udah sampai di sini. Nah, saya akan fokus untuk data pengamatan ini ya. Ya, ini saya garis menggunakan spreadsheet ya. Saya fokus di sini karena ini bagian dari saya informatika. Ya, saya tidak akan menilai misalnya bentuk video kamu bagus enggak ya, saya nggak akan menilai. Tapi nanti pada saat presentasi jelas kalau misalnya live ya jelas saya akan memberikan nilai untuk presentasi ya. Karena kamu akan presentasi di depan apa? Kita semua ya. Saya belum tentu ini apakah bersama-sama atau ada waktunya atau apa. Nah, ini belum ya. Tapi saya akan fokus ke sekali lagi penyajian dan olah ya. Jadi saya akan fokus di sini. Kamu akan menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet ya. Jadi saya akan ajarkan bagaimana caranya menggunakan spreadsheet. Ya, jadi kita mundur dulu ya. Kita nggak belajar robot, kita mundur dulu pakai ini spreadsheet. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke Google Sheet? Coba, berarti ada 3 tanaman. Bisa lebih, Ray, bisa lebih ya. Harus pakai RGB, Pak. Ya memang ada lampu LED yang bisa diprogram, tapi apakah kamu bisa menyediakan lampunya beberapa biji? Nah, ini satu tanda tanya ya. Oke. Saya punya lampu akuarium RGB. Boleh dicabut dari akuarium? Saya tanya dulu nih. Nanti papi kamu yang marah. Ini lampunya kemana nih? Ya. Pak. Ya. Kalau ini presentasinya nanti live di Google-nya atau bikin video? Nah, soal itu saya belum jelas ya. Bisa aja ya, mungkin kamu memakai video ya. Tapi pada saat nanti live berarti disetel videonya. Jadi sambil videonya berjalan, kamu sambil ngomong. Bisa kan? Atau di dalam video itu udah ada kamu berbicara juga ya. Nah, soal ini mungkin kamu nanti tanyakan aja ya ke Bu Diani. Mungkin ini bagiannya guru BI kamu Bu Diani kan? Bahasa Indonesia? Benar? Pak. Bu Hilda, Pak. Ya? Sorry? Bu Hilda. Oh ya, mungkin nanti tanya ke Bu Hilda ya. Itu. Ya, karena ini proyek ini kan Bu Diani yang ini ya, yang jadi koordinatornya. Ya. Oke, nanti kamu tanyakan ke guru bahasa Indonesia kamu. Lampunya punya saya, ya udah punya kamu, ya. Oke, saya juga punya. Wah, pada punya lampu. Bukan berarti kamu harus harus beli lampunya ya. Ya, kamu bisa pakai variabel lain. Saya rasa kamu bisa pakai variabel lain, tidak memakai hanya lampu aja. Ya, jadi coba saya kembali lagi ke ini, ke ini ya, ke variabel ya. Jadi variabelnya belum, kalau cahaya putih saya rasa dapat ya, neon atau apa. Jadi si kacangnya itu, si tanaman kacangnya itu terus disinari lampu. Ya. Jadi kamu ada nggak ya ruangan yang kecil gitu ya? Jadi itu lampunya nyala terus 24 jam kali 14 hari. Wah, ini bisa dimarahin orang tua lagi ya. Kebetulan lagi apa-apa ini lampu nggak dimatiin, ini semua udah pada tidur. Ya. Nah, tapi untuk jelasnya kamu tanya dulu lah ke Pak Robi ya. Oke? Ya, saya tidak berani menyuruh kamu nih harus begini ya. Saya sekali lagi saya akan bahas di Microsoft di spreadsheet-nya.
Jadi sekarang saya akan masuk ke spreadsheet, ya. Nah, saya akan masuk ke spreadsheet. Jadi apa sih? Tutup saja, baik. Saya zoom sedikit ya. Baik ya, kamu boleh ikutin kalau bisa. Jadi begini, kamu akan mengamati. Pengamatan pertumbuhan tanaman kacang. Ya, saya di sini pakai Google Sheet ya. Harusnya sama aja. Jadi kan kamu akan ada ini ya, pengamatannya itu kan beberapa pot. Nah, kamu kasih keterangan dulu pot pertama, pot kedua, pot ketiga. Potnya bisa banyak. Potnya bisa banyak, nggak hanya 3. Ya, ya, kenapa? Halo? Enggak. Ya. Nah, ada pot 1, pot 2, ketiga. Ya. Lalu mungkin perlakuannya beda. Jadi ini pot kena matahari langsung. Saya kasih keterangan matahari. Yang kedua di tempat terang, jadi di dalam ruangan. Tapi di tempat yang terang. Yang pot ketiga di tempat yang gelap. Ya, kamu percobaan pasti membandingkan perlakuan ya. Biasanya gitu percobaan itu. Ya, nah, lalu mulailah mulai mengamati. Nah, yang diamati apa? Panjangnya, ya, atau tinggi ya dalam satuan sentimeter. Ya, dan ini harus sama nih variabelnya nih. Maksudnya satuannya harus sama ya, tiga-tiganya. Mau sentimeter atau mau milimeter. Nah, ini kamu yang atur. Ya, karena kita melihat tanamannya yang sangat kecil dan belum yang kecil dan diukurnya kalau pakai penggaris ya mungkin agak susah juga ya kalau cuma sentimeter. Tapi sekali lagi satuannya saya serahin ke kamu. Nah, lalu kamu amati, misalnya ya, hari pertama kan tanam. Nah, berarti kan ini harus ada keterangan hari pertama. Nah, ini kolomnya pasti kurang 1. Nah, kita geser dulu ya sedikit ya. Nah, ke sini ya. Berarti di sini ada yang namanya hari. Hari pertama itu hari ke-0 ya. Ini akan terus sampai, kan tadi keterangannya sampai 14 hari ya. Tapi sebetulnya ini yang namanya pengamatan itu tidak dibatas 14 hari. Bisa lebih. Kalau lebih malah lebih bagus kalau kata saya. Ya, karena berarti kamu ambil datanya lebih banyak. Ya. Jadi tidak dibatas dengan hari. Oke, ini saya kasih lagi keterangan. Ini hari, ini perlakuannya kan berbeda. Ini tempat ya. Jadi kamu kalau nanti menyajikan data ya harus kalau kata saya harus jelas supaya kita guru tidak tidak menduga-duga, tapi oh ya enak dilihat gitu ya, jelas ya. Nah, hari ke-0 kamu harus mulai pengamatan. Hari ke-0 jelas ya pasti hasilnya adalah 0 semua ya, karena belum tumbuh kan ya. Nah, kenapa saya mulai dari 0? Karena pada saat titik ini kamu nanam dan besok dia mati, berarti kan udah jalan 1 hari ya. Nah, ini umurnya udah 1 hari, maka kamu harus tancap dulu data di angka hari ke-0. Misalnya ya, ini saya pakai data secara ini ya, perkiraan ya. Nanti kamu amatin lagi, misalnya hari ke-1 belum tumbuh, ini belum tumbuh. Ini di sini mulai muncul nih. Ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kamu bisa bisa memberikan kesimpulan, oh ini sudah bertumbuh 1,5 mili ya. Walaupun saya nggak tahu nih, penggaris kamu sanggup nggak
mengukur panjang kacangnya 1,5 mili. Ya, karena ini kan harus pakai ini ya, alat ukur. Nah, alat ukurnya kan kamu udah belajar di fisika ya. Bagaimana caranya apa? Udah 3, ya udah titik 5, titik 6, titik 7, titik 9, 1 senti. Nah, misalnya ya. Lalu di tempat terang juga 00, titik 1, titik 1, titik 1, lebih lambat. Misalnya ya masih ngarang dulu. Lalu di tempat gelap misalnya kita jadi juga, entah yang jadi itu apa ya, bisa juga jamur ya. Isi data hati-hati ya, kalau datanya nggak benar meledak atau apa ya, angkanya atau misalnya ini 2 gitu kan, nggak mungkin kan ya, jadi hati-hati. Oke, nah kamu dalam menyajikan data ya, satuannya harus sama. Misalnya ini ada 2 angka di belakang koma, nah ini harus sama 2 angka di belakang koma ya, jadi jangan jadi jangan kayak gini, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang nggak ada angka di belakang koma, jangan. Kalau bisa datanya sama, bukan sama dihilangkan ya, tapi sama banyaknya. Kalau mau 2 angka di belakang koma, semua 2 angka di belakang koma ya. Nanti kamu cari tandanya ya, desimal. Di Excel juga ada. Sampai sini nangkap apa yang saya ajar? Coba saya tanya dulu nih, supaya takutnya terlalu cepat. Ya. Hello? Hello? Kalau satuannya dibulatin boleh nggak? Jadi nggak koma. Kamu kan akan mengamati ini ya. Boleh aja. Misalnya kamu pakai satuannya milimeter. Ya, konsisten semua milimeter. Berarti kan angkanya 1, 1, 1. Terus bisa nggak kamu 1,5 gitu? Kalau dibulatkan hati-hati, misalnya ya, dibulatkan nih seperti ini. Ini jadi membuat salah nggak yang bacanya? Ya, membuat salah yang baca nggak? Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Ya, oke. Ya, kalau memang datanya ada di belakang ini ya, bisa menghitung di bawah milimeter, tetap tampilin. Kalau kamu bisa mengukur, kalau nggak bisa ya udah. Di ini aja ditutup kesatuan terkecil yang memungkinkan ya. Oke, ada lagi sebelum saya lanjut? Halo, nggak ada ya. Oke, nah nanti datanya ini kamu juga harus apa ya, kasih border lah ya, supaya enak dipandang mata. Ya. Ya, tapi rada mikir ya, kasih bordernya, jangan asal pencet. Misalnya langsung aja dikotakin seperti ini ya, dipencet semua, digarisin. Enggak. Ini penyajian data yang keliru menurut saya ya. Jangan seperti ini. Ya, untuk memudahkan bisa aja ini nolnya digaris dulu nih. Ya. Lalu 1/5 hari digaris. Ini enak menurut saya, enak dilihat, ya. Bener nggak? Lebih enak dilihat. Jadi datanya dikelompokkan tiap 5 gitu. Nah, kan jadi tahu, oh ini pertumbuhannya kelihatan tiap 5 hari. Ya.
Oke, nanti kerapihan ini dinilai ya. Nah, sekarang lanjut. Dari sini, kamu harus menampilkan grafik. Nah, untuk menampilkan grafik, sebetulnya sih cukup dengan dikotakin aja dulu ya. Lalu, insert chart. Nah, jadi ya. Tapi, seperti biasa, yang namanya komputer, ya, dia memang agak pintar, tapi tidak sepintar itu. Seperti ini, contoh ya. Ini kan harusnya, bukan ini kan judulnya, tapi judulnya adalah pengamatan. Ya, ini kamu tinggal double klik, ya, pengamatan bla 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 ya. Tuhan. Nah. Jadi membuat grafik juga nggak terlalu sulit kan? Tinggal di ini, tinggal apa? Tinggal double block, insert chart. Nah, tapi sekali lagi, dia kurang pintar. Seperti ini. Ini garis biru apa artinya? Garis merah apa artinya? Nah, ini kamu harus ganti juga. Caranya gimana? Ya double klik aja. Ya, double klik. Nah, ini kena matahari. Ya, kamu kasih tanda. Lalu ini kena apa? Tempat terang. Ya, kamu kasih tanda. Ya, ini tempat gelap. Kasih tanda. Gelap. Kamu nggak suka warnanya, pengen diganti. Ya, ini kamu klik lagi aja. Klik. Matahari saya nggak mau warna biru, tapi saya warnanya kayak warna apa, kuning. Boleh kan? Lalu untuk warna yang terang, ini saya ganti warna lampu neon apa ya? Tapi kita nggak bisa pakai putih ya. Kalau putih nggak kelihatan nih. Misalnya warnanya biru. Nah, yang gelap gimana? Kasih aja gambar yang gelap. Namanya juga ini. Nih. Boleh kan? Seperti ini. Jadi kamu keterangan ini harus ada. Ya, lalu ini kan sentimeter kan? Bisa juga kamu kasih judul. Oh ini juga perlakuan hari. Ini juga, ini kan satuannya hari kan? Nah, kamu tinggal tambahkan jumlah hari atau hari ke, misalnya ya. Terus untuk vertical axis title, ini kan kasih keterangan sentimeter, ya, juga bisa. Lalu sesudah ada gambar-gambar ini, kamu mungkin harus harus dipindahkan ke Microsoft Word atau ke PowerPoint. Ya, copy paste, ya. Saya di sini akan pakai LibreOffice ya, LibreOffice. Sebetulnya kayak Microsoft Word juga, tapi ya karena di komputer ini saya hanya terinstall itu ya nggak apa-apa. Jadi saya kasih lihat aja ya. Nih. Jadi kalau mau di copy gimana? Ya gampang, kotakin aja. Kalau memang perlu bikin laporannya, edit, copy, pindahkan ke paste tuh. Jadi kan? Copy paste. Grafiknya gimana? Ya. Sama. Kanan, copy. Bentar. Edit. Copy. Pindah ke LibreOffice. Paste. Nah, jadi nanti atur ya besar kecilnya. Jadi kalau bisa di copy paste ke aplikasi lain, harusnya ke PowerPoint atau ke Microsoft Word atau ke Google Doc, nggak ada masalah di sini ya. Copy paste saja. Ya, dari saya untuk Google Sheet ya seperti ini. Coba Pak Ferry udah siap ditampilkan untuk Excel-nya? Saya oper ke layar Pak Ferry nih sekarang. Halo, Pak Ferry? Oke, ditampilkan di Excel ya. Oke, ya Pak Ferry Excel ya. Saya stop ya.
Designer Excel. Nah, sama ya, mirip ya. Ya, sama ya. Pak Ferry silakan di title-nya diganti dulu coba. Double klik aja kan? Ya, Double klik, ganti. Nah, tinggal diketik. pengamatan pertumbuhan kacang merah. Langkah Pak Ferry dan saya sama loh. Nah, untuk series 1, nah ini mungkin harus dilihat. Jadi klik kanan. Ini nggak bisa double klik ya. Select data. Ini share screen atau full screen nggak? Enggak, cuma share Excel. Oh, sorry Pak Ferry, harus full layar. Oh nggak keluar tuh, kotaknya nggak keluar. Coba ya, di stop dulu sharingnya. Oke, stop sharing. Full screen sebentar. Your entire screen. Microsoft Word sama PowerPoint nggak bisa dipakai, nggak tahu kenapa error. Nanti ya, sebentar ya. Ini beresin dulu ya. Oke, klik kanan di seriesnya, select data. Ya. Select data. Oke. Nah, lalu kamu lihat, itu kan ada seri 1, seri 2, seri 3. Nah, di seri 1 kamu klik edit. Ya, klik edit. Tombol edit. Klik edit. Nah, kasih judul, misalnya matahari. Matahari. Oke. Series 2 terang, series 3 gelap. Ya. Jadi seperti itu ya. Agak berbeda sedikit dengan Google Sheet ya. Karena ya beda program. Nah, udah itu klik OK dan kamu bisa lihat sendiri. Ya, itu sudah berubah. Mataharinya ada matahari, ada terang, ada gelap, dan warna bisa diganti ya. Klik garisnya di chartnya, warnanya ada di atas sih. Ini kurang gede gitu layarnya. Coba, harus di full screen Pak. Full screen. Nah, klik, coba ganti ini, ganti warna garis nih, format Change color. change color boleh, coba aja ya. Tuh, ganti ya, pengen warna apa ya, change color gitu. Tapi change color ini itu ya Pak Ferry, itu tema ya. Ya, kalau mau individu kamu harus masuk ke itu ya, menu format di atas. Nah, di situ ada shape outline. Tinggal diganti shape outline-nya. Ya, misalnya warna itu biru, warna si matahari misalnya jadi kuning gitu. Ya. Nah, ya. Itu. Ya. Bagaimana? Anak-anak? Cukup jelas? Pak boleh tanya? Ya. Silakan. Yang itu grafiknya yang ada di screen Bapak pakai grafiknya apa? Kok yang saya cobain harinya malah ikut masuk ke dalam grafik, Pak. Harinya masuk ke grafik. Ini Excel ya? Iya, Pak. Pakai Microsoft Excel. Coba kamu share screen. Kamu Pakai share screen. handphone, Pak. Hah? Oh, kamu pakai handphone. Susah juga ya. Gimana nih? Coba. Ya, udah. Oke, coba saya lihat. Kamu blok dulu aja, sok. Bloknya dari yang hari atau angka-angkanya doang? Dari kata harinya. Nah, segitu. Ya, insert chart. Pencet ini bisa nggak, Pak? Boleh.
sama. Nah itu, pencet itu. Yang mana Pak? Jadinya begini tuh. Ada tulisan harinya yang warna biru. Nah, gini. Iya, jangan dibuang. Halo, jangan dibuang. Ya, klik itu, udah. Nah, klik kanan di grafik, klik kanan di bawah, select data. Nah, itu yang hari itu ya. Yang hari itu kamu checklistnya dimatiin. Udah Pak. Oke. Klik oke. Dah, hilang nggak? Hilang. Jadi harinya yang 14 ini ya Pak? Iya. Bisa ya? Bisa Pak, makasih. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau tanya boleh. Silakan. Udah deh, gak ada yang nanya. Coba yang di dalam chat itu kalau PowerPoint sama Microsoft Word yang nggak jalan, saya juga nggak tahu nih kenapa ya. Lain mungkin Toket Lead harus di uninstall nih. Bukan Pak. Kenapa? Katanya nggak ada license. Oh ya, minta tolong aja sama ini ya, sama papi kamu ya, itu dari yang ini. Kalau supaya ketahuan perharinya berapa gimana Pak di chart? Hah? Oh Jadi itu. ketahuan ada titik-titiknya. Sebenarnya paling enak kamu share screen-nya layar komputer jadi saya bisa lihat ya, tapi dari HP nih agak susah. Jadi itu aksesnya yang diganti. Coba Pak Ferry aja yang share screen coba ya, biar saya kasih tahu. Pak Ferry tolong share screen lagi, sorry, di bagian Excel-nya. Kalau pakai laptop nge-lag terus Pak, keluar terus. Ya udah nggak apa-apa dari kita. Pak Ferry tolong share screen Excel. Nah, ya full screen. Oke, klik kanan di bagian chartnya. Klik kanan, select data. Perhatikan, select data. Nah, kamu harus edit di bagian yang horizontal ke axis label yang sebelah kanan kotaknya. Ya, Pak Ferry boleh dikasih contoh, misalnya mulai dari hari ke-10. Nah, kamu klik edit di situ. Edit, Pak Ferry edit. Nah, di sini misalnya kamu tulis 10,11,12. Nah, Pak Ferry tolong diketik 10,11,12, ketik biasa aja. 10,11, 11,12,13. Coba klik OK aja. Oke. Ya, harusnya turun. Nah, Pak Ferry baru selesai ketik sampai 14 ya. Kamu lihat di zoom, Pak Ferry di zoom dulu layar Excel-nya. Zoom. Nggak bisa ya, itu di zoom pakai gitu. Kamu lihat ya, berarti di bawah itu angkanya mulai dari 10 kan, 10, 12, 13, 14. Belum selesai ya ketiknya, harusnya tadi sampai 28 atau 27 ya. Jadi kamu tinggal edit di situ, edit horizontal axis. Coba dikasih lihat lagi menunya, klik kanan, select data. Ya, jadi kamu edit di kotak yang kanan. Jelas? Jelas kan? Maksudnya yang itu Pak, jadi kayak ada titik-titik di grafiknya, jadi kayak kita bikin grafik manual. Oke, itu dari desain. Dari Pak Ferry masuk ke desain, change chart type. Nah itu, Pak Ferry ambil yang keempat. Nah, oke. Ya, seperti ini ya. Yang kamu pengen? Iya Pak. Oke, ya jadi chart type-nya yang dicari. Makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kalau masalah teknis ini nggak jalan itu nggak jalan, ya pakai Google Sheet aja. Saya mah cuma balikin pakai Google Sheet. Atau kamu boleh download program-program yang memangnya gratis nih. Saya share screen ya. Jadi ini yang dipakai oleh guru komputer di Indonesia ya. Kamu pakai LibreOffice ya. Kamu boleh download ini. Ya. Tapi jangan, sekali lagi, jangan diadu sama Microsoft ya. Jelas Microsoft lebih canggih ya, harus diakui ya. Di bagian itu mah harus diakui lah. Jadi Microsoft pasti lebih canggih, Google Doc, Google Sheet ya, di bawahnya. Ini lebih bawah lagi, lebih sederhana lagi. Tapi ini original ya, original. Jadi bebas pakai. Ya, mau dipakai di Windows, di Mac ya, atau di Linux, ini silakan, nggak usah bayar, gratis. Ya. Dan kalau kamu mau belajar pakai ini ya nggak apa-apa, bagus. Kalau kata saya bagus sekali. Ya, jadi nanti kalau nanti kamu buka perusahaan, punya perusahaan ya, mau install di misalnya 10 komputer, dipikir-pikir harus beli Microsoft Office 3 juta satu komputer, ya. Berarti kalau gitu saya harus keluar uang 30 juta. Pakai ini aja gratis. Kalau beli satu terus downloadnya di 10 komputer bisa nggak Pak? Nggak boleh. Ya. Ini masuknya bajakan apa ya? Ya, jangan pakai produk bajakan, belilah produk asli. Tapi kalau lebih pinter, carilah produk gratis, ya. Itu. Oke? Jangan cari masalah. Ya, saya mengendorse yang legal. Sekali lagi yang legal. Ya. Produk Indonesia. Dan masalahnya ini Indonesia nggak bikin Office. Nggak tahu nih, ada nggak versi Office Indonesia? Ya. Ya mungkin nantilah kamu udah agak dewasa sedikit lah ya. Oke Pak, Gitu makasih. ya. Jadi sebetulnya bisa dilihat sih di about atau Office-nya itu ada sign in. Kalau nggak salah ada sign in Office yang baru. Nah kalau kamu sign in dan keluar nama kamu, berarti itu asli. Oke? Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, baik Pak Ferry boleh kita stop aja rekamannya.